Baiklah, pada kesempatan ini saya Andreas Ade akan berbagi informasi terkait dengan pembelajaran di tahun ajaran baru nanti. Bagaimana cara menggunakan Classroom. Yang pertama itu join Classroom, dan bagaimana cara mengumpulkan tugas. Nah, di sini tugas kita bedakan menjadi dua. Tugas dalam bentuk pilihan ganda yang biasanya disajikan Bapak Ibu guru menggunakan Google Formulir, dan yang kedua tugas dalam bentuk soal esai. Dan yang kedua mengenai bagaimana cara mengisi presensi atau daftar hadir. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Zoom dalam meeting, dalam pembelajaran daring yang diberikan Bapak Ibu guru, karena nantinya minimal 1 minggu sekali kita akan menggunakan Zoom dalam pembelajaran online. Yang pertama kita akan membahas tentang Classroom. Nah, di sini biasanya guru sudah membuat kelas dan siswa diminta bergabung ke kelas yang sudah Bapak Ibu guru buat. Nah, di sini kode kelas ini akan dibagikan Bapak Ibu guru melalui WA group, baik WA group orang tua ataupun WA group siswa. Nah, nanti siswa akan join menggunakan kode kelas ini. Berikut saya simulasikan bagaimana cara join menggunakan kode ini. Kita join menggunakan handphone. Nah, di sini saya akan coba simulasikan. Kita tampilannya kita ubah ke bentuk handphone supaya siswa atau Bapak Ibu bisa lebih jelas. Nah, di sini langkah pertama, Bapak Ibu atau siswa harus download Classroom di Play Store. Download dulu di Play Store aplikasinya, yaitu Classroom. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Di sini saya sudah download, maka saya tidak perlu download lagi. Nanti siswa atau Bapak Ibu bisa silahkan di download. Nah, setelah di download kita buka. Kita akan membuka dan kita akan join berdasarkan kode kelas yang dikirim oleh Bapak Ibu guru tadi. Nah, di sini kalau Bapak Ibu belum ada kelas, maka tampilannya akan kosong, karena di sini saya sudah ada beberapa kelas, maka tampilannya seperti ini. Nah, tadi kelas yang akan kita simulasikan yaitu namanya kelas simulasi. Saya akan join di sini di tanda plus ini kita tekan. Artinya kita join kelas, tanda plus kita tekan, kita pilih join kelas. Nah, kita pilih join kelas. Kode yang tadi dibagikan itu kita masukkan. Kode yang tadi kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan kode, selanjutnya kita tekan join. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah, di sini saya sudah join ke kelas simulasi. Nah, di sini nantinya siswa akan melihat apa yang dikirim oleh Bapak Ibu guru, baik itu materi maupun tugas ataupun presensi. Nah, di sini kita yang kedua, cara yang pertama tadi sudah cara join kelas sudah kita bahas. Selanjutnya yang kedua tadi yaitu cara mengumpulkan tugas atau menyerahkan tugas yang dikirim oleh guru. Nah, di sini ada beberapa yang sudah dikirim oleh guru. Saya simulasikan ya. Nah, ada materi, ada soal atau tugas, ada presensi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, tadi bagaimana cara mengumpulkan tugas. Tugas di sini bisa dibedakan dua, yaitu tugas dalam bentuk pilihan ganda dan tugas dalam bentuk esai. Yang pertama saya akan bahas tentang tugas dalam bentuk pilihan ganda.
Maka soalnya kita buka. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, pastikan kita baca dulu petunjuk yang Bapak Ibu guru berikan. Petunjuk pertama itu kerjakan soal pada link berikut. Password yang di Google Formulir itu yaitu HOTS ya. Ketika sudah selesai, nanti klik turn in atau tandai sebagai selesai setelah siswa atau anak-anak mengerjakan dan sudah mengirim tugas. Nah, di sini. Oke, kita akan buka soalnya. Saya simulasikan saja. Nah, kita buka. Setelah tampilan soalnya terbuka, kita isi identitas kita. Ini tentang sudut ya. Tadi passwordnya HOTS. Kita isi sesuai dengan petunjuk ya. HOTS ya. Nomor absen misalnya 1. Kelas misalnya saya simulasikan kelas 6B, dan nama lengkap anak-anak atau siswa-siswi. Setelah itu kita tekan berikutnya. Nah, kita jawablah soal-soal ini. Kita jawab, misalnya saya simulasikan saja, misalnya di sini misalnya ya. Nah, kita coba simulasikan saja, saya isi saja. Nah, kalau sudah diisi nanti barulah kita tekan kirim. Setelah kita tekan kirim, sampai di sini belum selesai. Kita kembali lagi ke classroom tadi. Ya. Kalau sudah kirim, kita kembali ke classroom tadi. Nah, di tanda yang ada ininya kita klik. Nah, karena kita sudah selesai, tadi kan ini kan kita udah selesai, maka nanti harus petunjuknya tadi tandai sebagai selesai. Maka di sini kita tandai sebagai selesai, atau bahasa Inggrisnya mark as done. Nah, ini kita tekan dan kita submit. Nah, gitu. Kalau sudah di sini, artinya kita sudah selesai mengerjakan atau mengumpulkan tugas ini. Oke, selanjutnya yang kedua, bagaimana kalau soalnya soal esai? Ini soal esai, kita lihat yang di sini akan saya buka. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita baca lagi petunjuknya. Kerjakan soal berikut di buku PS atau di buku PR. Tuliskan soal dan jawaban dengan rapi. Fotokan lembar jawaban Anda dengan rapi dan jelas dengan posisi portrait. Nah, kenapa dan harus dengan posisi portrait? Kasihan guru ketika dia mengoreksi, kalau seandainya landscape, dia ngoreksinya menggunakan laptop, nanti bisa kewalahan. Kalau seandainya dia landscape, dia harus lurus gitu ya. Nah, setelah itu tadi foto harus rapi. Sebaiknya foto dari lembar jawaban tadi itu harus kita namai. Misalnya tugas tanggal sekian-sekian atau tugas matematika tanggal sekian misalnya. Harus kita namai supaya file yang nanti kita upload itu tidak salah. Foto yang kita upload tadi nanti tidak salah ya gitu. Biasanya ada kesalahan, oh ternyata salah, bukan itu filenya. Jadi supaya memudahkan siswa, memudahkan kita untuk mengumpulkannya nanti, maka setelah foto kita namai foto itu dengan sesuai dengan tugas yang diberikan. Dan yang keempat, seperti tadi, klik turn in atau tandai sebagai selesai jika Anda telah selesai mengerjakan dan mengirim tugas. Nah, seperti tadi petunjuknya. Setelah kita baca petunjuk dengan baik, jangan langsung ke soal, kita baca dulu petunjuknya dengan baik. Setelah baca petunjuk, barulah kita buka soalnya. Semisalnya saya simulasikan lagi, saya sebagai siswa, saya melihat, kita buka dulu soalnya, maka nanti akan tampil soalnya ya. Nah, soalnya sudah terbuka, maka kita akan mengerjakan 5 soal esai ini. Nah, di sini saya simulasikan bahwa saya sudah mengerjakan soal ini, saya sudah siap. Saya sudah menulisnya di buku PS atau PR, sudah saya fotokan, sudah saya namai file foto itu dengan tugas sudut ini. Nah, saya akan mengumpulkannya. Bagaimana caranya? Cara mengumpulkannya di tanda ini tadi, tanda yang ini kita klik.
Nah, di sini tanda klik ini kita klik, misalnya ini saya hapus saja karena sudah ya, kita ulangi lagi. Nah, kita bagaimana cara menguploadnya. Nah, ulangi, saya remove aja file yang sudah ada. Nah, di add attachment ini kita tekan, kita klik. Nah, kita pilih file yang kita pilih file foto kunci jawaban kita tadi untuk kita upload. Maka di sini kita tekan file ini, kita pilih mana kunci jawaban yang sudah kita namai tadi. Semisalnya kunci jawabannya ini misalnya ya, saya coba tekan ini ya, yang paling atas. Nah, nanti akan kita tunggu sesaat tergantung koneksi ya. Nah, kalau sudah ada tanda begini artinya file sudah siap untuk dikirim. Kemudian langsung tekan turn in. Nah, ketika sudah tekan turn in artinya kita sudah selesai mengumpulkan tugas esai yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oke, itu yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Bagaimana cara mengumpulkan mengisi presensi, yang di sini link yang diberikan Bapak Ibu guru itu berupa link Zoho formulir ya. Nah, di sini ada absensi. Nanti kita akan buka linknya. Kita buka aja. Sebelum mengikuti pembelajaran daring pada hari ini, saya menghimbau siswa-siswi untuk mengisi presensi atau daftar kehadiran melalui tautan atau link berikut. Nah, di link ini kita tekan. Oke, kita tekan, kita isi ya. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, di nama siswa ini biasanya ada yang sudah diisi oleh Bapak Ibu guru, ataupun kalau seandainya belum ada diisi namanya di sini, belum ada di drop down ini, kita bisa isi secara manual. Siswa bisa isi secara manual sesuai namanya. Karena di sini tampilannya drop down tentunya sudah ada nama. Saya misalkan kita klik, nah misalnya di sini Andreas Ade, saya absen. Andreas Ade, kita pilih keterangan sini hadir. Nah di sini ada tanda tangannya juga. Caranya bagaimana? Nah, kita caranya itu cara mendrag. Mendrag tuh kita tekan dulu sampai keluar yang merah seperti ini ya. Kita tekan di tengah ini, nanti keluar yang merah. Setelah tekan keluar yang merah, kalau anak-anak atau siswa menggunakan mouse, tinggal diseret saja dan kita tulis seperti ini. Tapi kalau seandainya menggunakan handphone ya seperti biasa, kita tulis saja, langsung kita tulis seperti menggunakan layar sentuh kan, tinggal kita coret-coret saja. Tapi sebelumnya tadi harus ditekan sampai keluar di pojokan ini, di tepi-tepi ini sampai ada tanda kemerahan begini ya. Nah, setelah itu barulah kita tekan submit. Nah, oke, kalau sudah submit artinya kita sudah selesai mengisi presensi yang diberikan, yang link yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya. Oke, itu cara mengisi presensi. Kita lanjut yang terakhir. Ketika kita akan join meeting yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, biasanya link itu sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kita akan join. Bagaimana cara kita akan join? Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat tampilannya misalnya begini. Saya coba ke yang guru. Nah, di sini di link ini, di sini di tampilan di sini sudah ada link yang diberikan atau kode meeting ID yang diberikan oleh guru, dan passwordnya juga sudah ada. Jadi anak-anak harus yang pertama yang dilakukan yaitu kita siswa harus download dulu aplikasi Zoom, atau yang sudah download tinggal dibuka saja. Kita download dulu di Play Store kalau menggunakan handphone aplikasi Zoom ya. Saya contohkan lagi. Nah, di sini di bagian di Play Store kita cari Zoom. Nah, untuk yang menggunakan handphone ya,
Kalau menggunakan laptop ya tinggal install dulu Zoom-nya. Nah, karena sini saya sudah download. Nah, cara bukanya gimana? Kita buka aplikasi Zoom. Kita masukkan meeting ID yang diberikan Bapak Ibu guru tadi. Nah, kita join di sini. Nah, join, kita masukkan ID-nya. Setelah itu, di sini harus diisi sesuai dengan nama siswa. Kenapa harus sesuai dengan nama siswa? Karena kalau seandainya tidak diberi nama atau menggunakan nama lain, Bapak Ibu guru akan kewalahan. Ini siapa sih yang ikut meeting? Apalagi kita kan rolling kelas. Jadi Bapak Ibu guru mungkin belum terlalu kenal dengan siswanya. Jadi harus menggunakan nama lengkap. Isi sesuai nama. Setelah itu, setelah kita masukkan ID meeting, barulah kita join. Kita ini tidak usah di itu. Kita tidak usah pakai dong, artinya nanti kita join menggunakan audio atau kemudian video juga. Dan setelah itu barulah kita masukkan password nanti setelah kita tekan join yang di sini. Join di sini nanti akan timbul password yang diberikan di classroom tadi kita masukkan. Nah, yang perlu siswa-siswa ketahui ketika join meeting sebaiknya video di komputer atau di handphone itu harus dihidupkan. Kenapa harus dihidupkan? Kalau dimatikan nanti Bapak Ibu guru akan nggak bisa lihat wajahnya, apalagi yang baru-baru kan, ini siapa nggak tahu kan gitu kan. Jadi harus dihidup, sebaiknya videonya harus dihidupkan. Dan ketika pembelajaran menggunakan meeting Zoom, anak-anak atau siswa diwajibkan menggunakan seragam. Misalnya pada hari Senin, misalnya ya, Bapak Ibu guru menginformasikan akan menyelenggarakan pembelajaran menggunakan Zoom. Jadi anak-anak harus menggunakan seragam hari Senin. Kalau seandainya hari Jumat, anak-anak atau siswa-siswi harus menggunakan seragam pramuka. Nah, begitu beberapa cara bagaimana cara penggunaannya tadi. Nah, sampai di sini yang selanjutnya udah tadi, kita kembali ke awal. Ya, join meeting sudah, presensi tadi sudah, join classroom sudah, dan mengumpulkan tugasnya tadi sudah. Nah, sekian dari saya, semoga nantinya bermanfaat untuk anak-anak ya, sehingga pembelajaran daring kita pada tahun ajaran baru bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.